takut berdebat atau setia pada konsili? Menjawab retorika Dr. Deki Ngadas. Pernyataan Dr. Deki Ngadas bahwa Romo Patris takut berdebat tidak dapat terlepas dari kerangka sejarah teologi dan dinamika antar denominasi Kristen Protestan. Tuduhan tersebut tidak mendasar, karena alasan mendasar justru terletak pada realitas teologis, di mana gagasan utama Protestanisme sudah dianatema dalam Konsili Trente, dan secara representatif Dr. Deki Ngadas tidak berbicara atas nama keseluruhan tradisi Protestan atau tidak mewakili dari puluhan ribu denominasi Protestan. Yang pertama, Konsili Trente dan Anatema C. Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 adalah jawaban resmi Gereja Katolik terhadap reformasi Protestan. Dalam konsili ini, seluruh gagasan pokok Protestan ditolak secara tegas atau dikutuk dengan tegas, antara lain: 1. Tentang sola fide. Jika ada orang yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman atau sola fide, terkutuklah dia. Artinya di anatema. Ini dalam Decree on Justification Kanon 9. Yang kedua, tentang sola scriptura. Konsili menekankan kitab suci dan tradisi sama-sama sumber iman, menerima dan menghormati dengan perasaan yang sama semua kitab, serta tradisi-tradisi yang disampaikan secara lisan oleh Kristus atau para rasul. Decretum de Canonici Scripturis tahun 1546. Yang ketiga, tentang sakramen. Jika ada orang mengatakan bahwa sakramen perjanjian baru jumlahnya kurang dari 7, terkutuklah dia. De Sacrasentis in Genere, Kanon 1. Yang keempat, tentang misa kudus. Jika ada orang yang mengatakan bahwa misa hanyalah suatu peringatan tanpa kurban sejati, terkutuklah dia. Session 22, Kanon 3. Semua pokok-pokok ini yang diajarkan dalam Protestanisme sudah resmi dianatema pada Konsili Trente. Artinya, perdebatan ulang tidak relevan, sebab gereja sudah memberikan putusan definitif. Yang kedua, tidak relevansi teologis untuk diperdebatkan ulang. Keputusan Konsili Trente menutup ruang perdebatan dogmatis. Saya ulangi lagi. Keputusan Konsili Trente menutup ruang perdebatan dogmatis. Jika Gereja Katolik masih mau melayani tantangan debat tentang sola fide atau sola scriptura, itu berarti merelatifkan keputusan konsili yang diyakini sebagai buah bimbingan Roh Kudus. Maka menolak debat bukan tanda ketakutan, melainkan konsistensi pada posisi resmi Gereja Katolik. Yang ketiga, soal representatif Dr. Deki Ngadas yang tidak mewakili
semua denominasi Protestan. Poin penting lain adalah soal representatif atau representasi. 1. Protestanisme sendiri terfragmentasi dalam puluhan ribu denominasi. Tidak ada satu figur-figur pun yang dapat mengklaim berbicara untuk mewakili keseluruhan denominasi itu. Yang kedua, Dr. De Kingadas hanya mewakili suara dari denominasi kecil tertentu, bukan otoritas teologis Protestan secara keseluruhan. Ketiga, oleh karena itu, meladeni debat dengannya tidak berarti berdialog dengan Protestanisme secara utuh, melainkan hanya dengan interpretasi personal dari sebuah kelompok minoritas. Dengan demikian, secara metodologis, tidak ada urgensi bagi seorang imam Katolik untuk menghabiskan waktu dan energi dalam debat yang tidak representatif. Yang keempat, fokus Gereja Katolik adalah apologetika dan dialog, bukan polemik. Sampai hari ini, Gereja Katolik mengutamakan, pertama, apologetika, menjelaskan dan membela iman Katolik berdasarkan konsili dan katekismus Gereja Katolik. Baca KGK nomor 846 sampai 848 tentang keselamatan dan gereja. Yang kedua, dialog ekumenis. Unitatis Redintegratio menekankan pentingnya membangun persaudaraan dengan umat Protestan tanpa harus menegosiasikan dogma. Saya ulangi lagi, dialog ekumenis berdasarkan dokumen Unitatis Redintegratio menekankan pentingnya membangun persaudaraan dengan umat Protestan tanpa harus menegosiasikan dogma. Maka yang relevan adalah dialog persaudaraan, bukan perdebatan polemis yang cenderung personal dan tidak konstruktif. Yang kelima, kesimpulan. Pertama, tuduhan Dr. De Kingadas bahwa Romo Patris takut berdebat itu bersifat retoris, bukan argumentatif. Ada dua alasan ilmiah mengapa perdebatan dengan Dr. De Kingadas tidak perlu dilayani. Pertama, secara teologis, gagasan Protestanisme sudah ditolak dalam Konsili Trente dengan formula anathema sit. Saya ulangi lagi, secara teologis, gagasan Protestanisme sudah ditolak dalam Konsili Trente dengan formula anathema sit. Tidak ada relevansi untuk mengulang perdebatan. Yang kedua, secara representatif, Dr. De Kingadas hanya berbicara sebagai bagian dari denominasi kecil, bukan sebagai suara sah dari keseluruhan denominasi Protestan. Lalu poin yang kedua. Poin kedua dengan di atas tadi, poin yang kedua, pilihan imam Katolik untuk tidak berdebat bukanlah tanda ketakutan, melainkan sikap konsisten, pastoral, dan akademis yang menghormati keputusan konsili dan arah ekumenisme Gereja Katolik.
Yang ketiga, suatu permohonan. Mohon Dr. Daki Ngadas bersedia untuk duduk di hadapan cermin besar untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, siapakah aku ini sehingga berani mengajak berdebat dengan gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus?" Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.